kalian tidak menuhankan aku. Tuyul, sejak kapan kau pernah mengatakan dirimu Tuhan? Sejak kapan kau mengajarkan Tuhan itu bayi? Sejak kapan kau ajarkan Tuhan itu bisa dilihat? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Silakan Bang. Apakah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Injil itu firman Tuhan? Di dalam Al-Quran jelas, dia datang kepada seorang nabi, hamba Allah, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Injil itu adalah kalamullah. Silakan. Ya. Kenapa Bang Zuma tidak mengikuti Injil? Injil itu kitabnya orang Yahudi, Bani Israel. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan ila Bani Israel. Baik. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi ajarannya. Artinya apa? Suatu ada lagi Injil itu. Kenapa? Karena orangnya ditolak. Tak mungkin ajarannya diterima, orangnya ditolak. Itu tak mungkin, mustahil. Ini lagi Bang Zuma. Silakan. Berapa banyak Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Nabi Muhammad intinya lebih banyak disebutkan Nabi Isa. Itu kan poinnya. Ya kan? Yups. Betul? Yups. Ya. Betul? Yuk. Nah, jadi kalau Anda menyatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut cuma berapa kali ya? Kalau nggak salah 4 kali kalau nggak salah ya. Al-Quran menyebutnya dengan nama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Isa disebutkan jauh lebih banyak. Kalau nggak salah 25 kali. Jadi yang mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Jelas yang hebat, semua Nabi itu sama. Hebat pada zamannya. Tak ada yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada zamannya. Tak ada. Tak ada. Siapa yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada zamannya? Tak ada. Begitu mau dibunuh, Allah ya sebagai tempat perlindungannya menyelamatkan beliau. Coba. Nabi Muhammad hebat pada zamannya. Satu jazirah Arab tunduk atas kenabiannya. Yesus Galilea kecil, tanah Yudea kecil, Nazaret kecil, Yerusalem kecil. Bisa nggak dia tundukkan sebagai pengikutnya? Maka kalau dibandingkan, tapi semua para nabi hebat pada zamannya. Gitu Bang. Ya, baik. Ya. Apakah Nabimu Muhammad sekarang secara fisik meninggal atau hidup? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surah Ali Imran dikatakan bahwasanya beliau itu tidak wafat. Beliau itu masih hidup. Al-Quran yang mengatakan secara fisik. Kalau secara fisik bisa jadi beliau itu masih hidup fisiknya. Tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Jasad ini kan fisik, Bang. Ya, betul. Ya, saya tidak bisa mengatakan fisiknya itu hancur karena saya tidak melihatnya. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi kan sudah jelas kewafatannya secara fisik. Ya, sama seperti Nabi Musa, betul. Beliau itu meninggal fisik sama seperti Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Daud, Salomo dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Ali Imran ayat 169. Poinnya Bang, saya bertanya secara fisik dia ini meninggal atau mati? Meninggal, jelasin. Meninggal wafat. Kan? Ya. Apakah ya Isa itu secara fisik meninggal atau hidup? Belum, dia masih hidup. Sudah 2 hari dia di langit.
Jadi bagaimana? Jadi siapa yang lebih hebat? Kalau berbicara mengenai hidup, lebih Anda jadikan itu sebagai takaran, maka Elia lebih hebat karena dia ke langit tanpa mengalami kematian. Gugur Yesus. Nabi Muhammad ketika datang di tengah-tengah kaumnya, ya, tidak ada pemerintahan pada saat itu, tidak ada kemudian kekuatan pada saat itu. Justru dia yang punya kekuatan, dia yang punya pemerintahan. Tidak ada upaya untuk memblokade ajarannya, risalah kenabiannya. Tidak ada upaya dari umatnya untuk berkongko-kongko dengan penguasa untuk membunuh dirinya. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel di saat Bani Israel di bawah tekanan penjajahan Imperium Romawi. Ketika kemudian Imperium Romawi dijadikan sebagai alat tangan besi oleh kaumnya, oleh umatnya sendiri untuk menangkap dan membunuh dirinya, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak mengalami pengancaman, umatnya tunduk karena menegakkan hukum yang seperti tiang api yang menyala-nyala yang menghanguskan semua hukum-hukum yang ada di depannya. Itulah Islam. Beliau harus berhasil menegakkan hukum itu baru dia pergi. Yesus kagak. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Karena itulah aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan penolong yang lain selain daripada aku. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan penghisapan dunia akan dosa. Yesus pergi. Nabi Isa pergi. Karena tugasnya belum selesai, pulang lagi nanti untuk yang kedua kalinya untuk memisahkan antara orang-orang pengikutnya dan orang-orang yang nyamar-nyamar menjadi pengikutnya. Gitu Bang. Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Yesus datang di akhir zaman mengumpulkan orang-orang Yahudi. Muncul juga yang lain. Ini siapa ini? Kami juga pengikutmu. Entelheng ente. Aku tidak mengenal engkau. Kalian siapa? Saya ini ke umatku cuman Bani Israel. Kalian siapa? Bani Israel juga. Kami Bani Israel rohani paman. Dikasih tendangan tanpa bayangan sama Yesus. Kenapa bisa kayak gitu? Tempat berkumpulnya Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1, orang yang kulupnya tidak dipotong tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Jadi Kristen nanti ketika Yesus datang, mereka ingin berkumpul di Yerusalem, tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem, orang Kristen, karena tidak bersunat. Ada yang lolos masuk ke Yerusalem dengan susah payah, lolos, hore, kata dia, hore, lolos katanya. Tapi dihantam lagi Yesaya 44 nomor 6 sampai nomor 8. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Percuma juga lolos masuk ke dalam. Ring pertama, ring kedua dilewati, tapi ring utama, garda utamanya nggak bisa lolos. Tidak boleh. Begitu ada yang lolos masuk ke bait suci karena pura-pura menggunakan pakaian seperti Edis, menggunakan pura-pura pakai Islami, masuk dia ke bait suci, dihantam lagi sama Wahyu 21 nomor 27. Tidak boleh orang yang tidak bersunat nonoknya masuk ke surga. Jadi Kristen ini mau kemana? Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk apa? Memblender kalian semuanya. Tolak ukurnya di mana Bang? Yohanes 8:42. Aku datang, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku bacakan, yang pernah aku sampaikan pada saat aku penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Firman yang aku sampaikan dari Tuhan itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Dan nanti kalian dihakimi. Makhluk cupu, siapalah yang telah memperbodoh dan memperdaya kalian semua sampai kalian menuhankan aku? Tak ada firmanku sembahlah aku, tuhankanlah aku, ibadahilah aku, itu tak ada. Mana firmanku yang kusampaikan ketika aku penginjilan? Sembahlah aku, tuhankanlah aku, jadikanlah aku sama seperti Tuhanku Bapakku. Ada.
Ada firmanku yang kayak begitu? Nggak ada kan? Nah, sini kau kasih tendangan penalti. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kita berdata bang, sekarang itu zamannya orang pintar, tidak mau lagi dibodoh-bodohi kita. Ya, jangan dengarkan dogma, jangan dengarkan doktrin, pelajari Bible benar-benar. Yesus datang untuk menghakimi. Poin-poin penghakimannya sudah dia sampaikan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Segala firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah muridku, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam, ya paman, kenapa kalian tidak menuhankan aku? Tuyul, sejak kapan kau pernah mengatakan dirimu Tuhan? Sejak kapan kau mengajarkan Tuhan itu bayi? Sejak kapan kau ajarkan Tuhan itu bisa dilihat? Sejak kapan kau ajarkan dirimu itu adalah Tuhan? Sedangkan kau mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Sedangkan kau itu bukan cuma dilihat, kamu di blender sama orang-orang Roma. Oh iya juga ya. Jadi gimana? Lolos na aku? Lolos lah. Nah, Kristen dipanggil. Sini kau, sini kau. Ini kau. Kenapa bibirmu tebal kali? Kayak pisang molen, kenapa? Itu bos, di depan sana udah ditampar sama malaikat tadi. Kenapa rupanya? Saya memanggil Tuhannya Yahudi dengan panggilan dewa, Theos. Oh. Terus matamu yang merah lembab itu kenapa? Sembab kali mata kau itu. Mau keluar bijinya. Disentil sama malaikat juga. Kenapa kau disentil? Karena saya percaya kepada Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Wah, wajarlah kau. Terus apa nih yang kau lakukan sekarang nih? Ini bos. Taruh dulu bang, taruh dulu. Saya disuruh datang ke sini bos. Mau ngapain? Untuk mengakui dirimu Tuhan. Weh, sejak kapan ku ajarkan kau aku ini adalah Tuhan? Kunci terakhir, ilmu pamungkas yang diberikan Tuhan kepadaku untuk kaumku Bani Israel yang menolak aku sampaikan di tengah-tengah mereka di dalam tulisan yang dihasilkan dari catatan hasil penyelidikan orang-orang yang saya pun tak kenal. Tapi ucapanku itu betul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusannya. Kenapa kau mengatakan aku Tuhan? Sedangkan satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu Elohim yang ada di langit. Aku harus kau kenal sebagai utusan aja. Kan udah ku bilang, pantas aja bibirmu tebal kayak pisang molen, atas bawah lagi. Ternyata kau itu otakmu cupu, kau nggak pakai akal kau itu. Sudah ku bilang, hidup kekal itu boleh kau peroleh asalkan dua syarat. Pertama, kau harus mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal aku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Nah itu baru bisa lolos. Masa kau dikalah sama Islam padahal jarak aku dengan dia ada hampir kurang lebih 7 abad. Kamu lebih dulu tapi kau cupu. Mereka berakal, kamu berakar. Mereka jauh dari hidupku tapi mereka belajar. Mereka tahu. Mereka ada kitab suci Quran. Padahal seruan Al-Quran itu bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyana linnas. Al-Quran itu diwahyukan untuk kamu juga. Tulul. Dia sudah katakan engkau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk seluruh manusia. Kamu merasa manusia enggak pada saat dia datang? Manusia. Tapi kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Tulul. Aku gengsi bang, capek ibadah. Masa itu umat Islam sedikit-sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum juga selesai kita main judi, bunyi lagi. Gimana saya nggak bisa, nggak sanggup. Nah udah, kalau gitu nih menghadap ke sana, pasang pantatmu. Saya mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Tendang melayang ke neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira begitu Bang Handi. Belum ada kopi nih Bang Handi, belum ada ini panitia. Saya mau ini dulu Bang, aku mau tes Nova ini tadi dulu nih. Bang Nova. Ya bang. Ini pertanyaan baru saya kemukakan pada malam hari ini gitu ya.
tadi Anda menyinggung tentang kematian Nabi Muhammad dan seterusnya kan gitu. Kenapa Tuhan Anda dan para penulis di kitab Anda itu semuanya mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki ini kira-kira Bang? Ini pertanyaan baru saya keluarkan nih. Tuhannya Nabi Musa. Ya. Kenapa Tuhannya Kristen dan para penulis kitab Anda itu mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki? Bang Nova. Ya, mohon maaf sebelumnya Bang, saya tidak bisa jawab dan saya mengakui kebenaran yang tentang Bang Zuma jelaskan tadi. Oke, nggak bisa dijawab, alhamdulillah. Saya mengakui itu Bang Zuma dan mohon pencerahannya untuk kedepannya Bang Zuma, ajarkan saya mengakui kebenaran itu Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah punya suami? Sorry, sudah punya istri? Istri. Nggak kan biasa di agama sebelah kan bisa Bang Handi, gimana sih? Sorry, itu salah ucat. Nggak goyon. Nggak ngantuk. Ya, tapi kan enggak apa-apa Bang, kita bertanya seperti itu kan, agamanya apa? Kristen. Udah punya suami? Wajarnya itu. Wajar. Ini Bang, saya mohon pencerahannya ke depan Bang ya, biar saya lebih mengetahui. Karena dari penjelasannya Abang itu memang jelas poin-poinnya penting sekali. Yang tidak pernah saya pikirkan, semenjak Abang jelaskan tadi, saya bisa berpikir sejenak sambil dengerin Abang. Oh iya benar Abang bilang. Jadi saya mohon Abang bisa tuntunlah ke jalan yang benar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya ucapkan 2 kalimat syahadat. Mau syahadat Bang? Boleh. Wih, Insya Allah. Tapi Abang harus DM dulu harus DM dulu KTP-nya ke kita. Bener nggak? Jangan sampai Anda cuma bercanda gitu loh. Ya Bang, baik Bang. Baik Bang. Allahu Akbar. Jadi kalau tadi itu masalah nama ya di dalam Al-Quran, nama-nama itu Nabi Musa itu 136 kali disebut. Insyaallah. Sekarang Nova ini udah nggak percaya Yesus Tuhan ya? Ya ini kan nanti saya minta ke depannya Bang Zuma itu lejarin poin-poin yang lebih telak lah, yang lebih jelas lah. Daripada kan pernah juga saya dengar Abang berdebat tentang doktrin-doktrin gereja itu. Saya pikir ya bisa Bang Zuma jelasin bagaimana memang Yesus itu bukan Tuhan. Tadi sudah Abang jelasin juga poin-poin pentingnya ya. Seperti itulah saya mohon ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bang ajarin. Insya Allah Bang, Insya Allah. Karena pesan Yesus itu di dalam Yohanes 16 dikatakan begini. Penggantiku kelak ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu poinnya. Sekarang kira-kira agama mana di atas muka bumi ini yang tak menggunakan kitabnya Yahudi, yang tidak menggunakan berita-berita informasi yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian, yang tidak mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, yang tidak pernah mengaku-ngaku bagian daripada Yesus, yang tidak pernah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak pernah mengaku sebagai penganut kasih, yang tidak pernah mengaku sebagai perpanjangan tangan tongkat estafet pengajaran nabi-nabi Yahudi, yang tidak pernah mengatakan dirinya sebagai rohani Yahudi rohani, yang tidak pernah mengatakan dirinya adalah pelanjut daripada keselamatan dari Yahudi, yang kemudian memuliakan sosok manusia mulia yang suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Hanya Islam. Hindu tidak, Buddha tidak, dan yang paling kejam fitnahannya terhadap dirinya itu adalah Kristen. Kristen mempercayainya. Oknum ini pernah diludahin dan digaung-gaungkan, itu dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa.
Kristen mengimaninya pernah ditampar. Kristen mengimaninya pernah ditonjok. Kristen bahkan percaya dan mengimani dan menggaungkan dia pernah ditelanjangin. Bajunya disobek-sobek hanya untuk sekedar nafsu. Nafsu apa? Dosanya pingin ditebus begitu mulia sehingga dia mengorbankan dirinya, darahnya, dagingnya untuk kita, katanya. Salah konsepnya. Tataran keagamaannya keliru. Tanpa membaca proses pesan dari mulut, dari oknum yang dikira Tuhan datang dalam rupa manusia. Apa kata dia? Dalam Yohanes 16, nomor 13, nomor 14. Apabila ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Segala tuduhan, segala fitnahan, segala bahasa-bahasa yang kurang mengenakan, yang kurang manusiawi terhadap oknum tersebut, Islam datang kemudian mensucikan dan memuliakan beliau yang dihujat habis-habisan kemudian. Bahkan sebagai orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang sebenarnya hanyalah penyamar-penyamar yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ketika orang Kristen mengatakan, membaca Bibilnya dengan mengatakan wajahnya diludahin, hati orang Islam itu perih. Ketika orang Kristen membaca Bibilnya, dia ditampar, hati umat Islam itu menangis. Ketika orang Kristen mengatakan dia ditonjok, hati umat Islam itu perih. Ketika orang Kristen mengatakan dirinya ditelanjangin, dirinya digantung, ditombak dan dibunuh, hati umat Islam itu menangis. Tapi kalian tertawa, sombong, angkuh, merasa lebih di atas, merasa lebih hebat, merasa sudah dijamin surga hanya dengan mengorbankan dan mengimani sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dihina, dihujat, dinistakan, diusir, diungsekan, direndahkan, dibinatangkan oleh umatnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW membuang, menepis, menghilangkan semua fitnah dan tuduhan terhadap dirinya, sehingga menyebutnya pun kami menyebutkan dengan nama-nama yang mulia dan seruan-seruan yang mulia. Isa alaihi salam, Isa, Iso, Yesua yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kami sebut alaihi salam, atasnya keselamatan. Bayangkan di dalam agama Islam, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, kata beliau. Maha suci engkau ya Rabb, maha suci engkau wahai Tuhanku. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yang aku katakan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sungguh demi Allah, demi engkau yang memegang jiwaku, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu poinnya. Berarti Yesus ini bukan ateis. Yesus ini adalah orang yang taat, orang yang soleh, orang yang dikasihi, orang yang suci, orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapanya dia harus diludahin? Kenapa dia harus ditampar? Kenapa dia harus ditelanjangin? Kenapa dia harus dibunuh? Kenapa harus dikorbankan? Untuk apa darahnya? Untuk apa dagingnya? Nafsu apa yang mempengaruhi kalian untuk mengimani itu? Beliau hamba Tuhan, beliau abdi Tuhan, beliau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini, sehingga ia menganugerahkan kepada Bani Israel, sang bangsa tegar tengkuk, anaknya, hambanya yang kudus, hambanya yang tunggal, supaya yang percaya bisa memperoleh hidup dan yang tidak percaya mati dalam dosa. Percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen,
Mustahil. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Percaya kepada Yesus, mustahil menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Percaya kepada Yesus, mustahil ibadah Minggu. Kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Percaya kepada Yesus, mustahil tidak bersunat. Kenapa? Yesus tidak pernah merubah hukum Taurat. Bahkan dia sendiri bersunat. Percaya kepada Yesus, mustahil menjadi pelahap babi, mustahil pemakan anjing. Kenapa? Yesus tidak pernah makan makanan haram yang seperti demikian itu. Percaya kepada Yesus akan mengantarkan kita kepada Islam. Apa itu? Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih tertata, tidak lebih tersusun, maka engkau daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau orang-orang Yahudi ahli Taurat, puasanya tidak ditentukan harinya, bulannya dan seterusnya. Puasanya juga hanya merupakan puasa sunnah. Ibadah sujudnya hanya 3 hari, 3 kali dalam sehari. Maka kesempurnaan yang lebih baik itu adalah satu kepercayaan sebuah agama yang kemudian dinul haq, yang mengajarkan hukum-hukum dengan teratur, penuh dengan hukum halal, haram, makruh, mubah. Ada rambu-rambu yang harus dilalui. Itu baru agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Yahudi, di dalam rumah ibadah tak ada berhala. Di dalam rumah ibadah mereka tak duduk, tak ada kursi untuk duduk, tak ada musik untuk berjoget. Mereka masuk ke dalamnya melepaskan sendal, melepaskan alas kaki. Sebelum mereka masuk, mereka kemudian ditahirkan. Mereka wudhu, mereka mandi junub, mereka membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, baru masuk sujud di hadapan Tuhan mereka. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih apik, tidak lebih baik dari mereka, kau tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Muncul Kristen, di rumah ibadahnya ada patung Yesus. Masuk ke dalam rumah sembahyangnya pakai sendal, pakai sepatu, pakai rok mini. Tidak mandi junub, tidak kenal wudu. Masuk di dalam tak ada pembatasan wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Nggak ada pembatasannya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa hidup keagamaan seperti ini lebih baik daripada ahli Taurat? Nggak mungkin. Yang lebih baik itu adalah dinul Islam. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa itu? Islam aku tinggalkan untukmu. Bukan karisteng. Bukan karisteng yang ditinggalkan oleh Yesus, tapi shalom, Islam, salam. Makanya di dalam Yesaya 29 nomor 11 Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Itu jelas itu. Maka Tuhan sudah merancang Islam ini sebagai penyempurna dari hukum-hukum yang pernah Tuhan sampaikan kepada para nabi. Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, agar supaya dia bisa menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Subhanallah. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang didatangkan hukum dari langit, kemudian dia salurkan kepada seluruh bumi, sehingga seluruh bumi makhluknya sujud beribadah kepada pencipta alam semesta. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, menyembah kepadaku. Subhanallah. Dan itu hanya
dilakukan dan dialami dan digenapi oleh umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang sama, dengan bab yang sama, dengan nomor yang berbeda. Yesaya 66. Tuhan akan datang dengan murkanya bersama dengan api, roda api yang menyala-nyala. Banyak orang yang akan dibunuhnya dan dilenyapkannya, yaitu mereka yang mengikuti taman-taman dewa, teos, dan mengikuti seseorang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan serta belaau tikus. Tuhan akan datang menghanguskan, membakar dengan api yang menyala-nyala semua orang yang memakan babi dan memakan makanan yang menjijikkan serta belaau, yaitu tikus. Kira-kira agama yang makan belaau itu siapa? Agama yang makan asu siapa? Agama yang makan babi siapa kira-kira? Karesteng. Itulah yang akan dibakar oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalil. Mohon maaf saya potong bang. Silakan. Tadi abang bilang Tuhan yang Maha Esa ya? Ya. Oh iya bang, cocok bang. Iya, iya. Soalnya kan setahu saya Esa itu tidak diperanakan, tidak memperanakan. Betul. Shema. Tapi di kami Tritunggal itu maksudnya seperti apa bang? Mohon penjelasannya bang ya. Nah, untuk membantah Tritunggal, Yesus yang membantahnya. Apa kata Yesus? Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mau 3 pribadi, 5 pribadi, 10 pribadi, 11 pribadi, 200.000 pribadi, 1 juta pribadi, iming-iming Kristen adalah hakikatnya satu. Memang Tuhan kami 3 bro, 1 Bapa, 2 Anak, 3 Roh Kudus, tapi hakikatnya satu. Hei manusia, kau diciptakan oleh Tuhanmu dengan gratis dan kemuliaan dalam bentuk fi aksani taqwim. Gunakanlah sedikit akalmu. Bacalah Bible kau itu. Kalau Yesus dan Bapa satu hakikat beda pribadi, lalu kenapa dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Ada 2 kehendak. Kalau sudah 2 kehendak, artinya 2 pribadi, 2 hakikat. Tak bisa satu hakikat, tak bisa. Karena yang punya kehendak cuma satu. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki 2 kehendak, mungkin. Yang Tuhan satu mengatakan, aku ingin bom-bom meninggal bulan ini. Yang Tuhan satu mengatakan, oh tidak, aku belum berkehendak membuat bom-bom meninggal bulan ini. Maunya bulan kemarin. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan yang satu mengatakan, kamu egois. Yang satu mengatakan, kamu juga egois. Ya sudah kalau begitu, kita ke pengadilan. Kita bagi harta. Ini ciptaanmu, ini ciptaan saya. Oh tidak, itu ciptaan saya juga. Kurang ajar kau ya. Baku hantamlah Tuhan. Beratapak, pak. Dan memperkatuak. Hantam-hantaman si Tuhan ini. Oh, Tuhan mengambil pasukannya. Weh malaikat, ya Tuhan, yang mau ikut samaku, silakan ambil gada kalian, ambil pedang kalian. Ciptakan, kemudian saya ciptakan matahari, biar dia ambil matahari yang sudah lama. Sinole, sagu panas dilempar ke muka, masih terasa panas. Ini orang-orang kayak begini sudah nggak terasa panas, coy. Otak sudah kekar. Kekar dengan apa? Kekar dengan lemak makanan-makanan haram. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak dia. Kalau Yesus juga Tuhan, kehendak yang di atas juga Tuhan, berarti ada 2 kehendak. Yang satunya kehendak senior, yang satunya kehendak junior. Pantaskah demikian? Pantaskah pencipta alam semesta kita ini ada 2 kehendak? Tuhan, aku pengen nikah, tolong berikan wanita yang cantik. Tuhan yang satu usil,
Ini paling banyak kerjaannya ini. Kalau ke gereja dia sering kentut. Sudah kau ya, kukabulkan doamu. Tapi yang kudatangkan kepadamu seorang wanita yang ternyata adalah laki-laki. Tuhan yang mengatakan satu, beda. Jangan begitu kau, jahat kau. Itu hamba kita, meskipun dia sering kentut di gereja, tapi asal kau tahu, kemarin dia tidak cebok, ngerti nggak? Makanya jangan kau kirimkan dia laki-laki, kirimkan dia waria. Sama aja cupu, karena dua kehendak. Sementara Tuhan itulah yang maha berkehendak. Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Dua kehendak. Yohanes 8, nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tak menghakimi manusia satupun. Akan tetapi jika aku menghakimi satu manusia, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri, bro. Aku berdua dengan Bapakku. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Dan aku bersaksi tentang diriku, Bapak juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapak adalah dua. Bapak tidak pernah meninggalkan aku. Berarti aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku lebih dari satu. Berarti aku dan Bapak adalah satu kesatuan visi dan misi penyelamatan kepada umat manusia, yaitu Bani Israel. Jadi gugur. Satu dalil terakhir dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak salah. 2 Yohanes 3 nomor 1. Salah nggak saya ya? Ada yang bisa baca? Keliru saya ya? 2 Yohanes, ya Allah. 2 Yohanes 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. Apa tuh isinya? Saudara-saudaraku yang kekasih, Mantap sekali. sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, mantap sekali. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Coba. Apa ini? Ini yang dimaksud satu hakikat dengan ilahi, dengan Tuhan. Mustahile. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata bagaimana nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, kita sama seperti Dia. Manusia berarti, karena kita juga manusia. Keadaan manusia kita ini yang sebenarnya ini apa? Setan atau manusia atau Tuhan? Manusia. Yesus sama seperti kita. Jadi yang dikatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan, itu hanyalah tahayul. Itu hanya tahayul. Itu hanya angan-angan kosong. Iblislah yang kemudian membangun angan-angan kosong itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang menjanjikan mereka. Setan itu juga yang kemudian membangkitkan angan-angan mereka. Dan setan itu hanya memberikan janji tipuan belaka kepada mereka. Silakan saudara Nona, itu penutup dari saya. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Ini banyak orang, kita ada 4.000, nggak ada yang tertarik hatinya bikin kopi buat saya. Gak ada sama sekali. Bikin kopi dong. Capek loh ayah ini. Kopi. Alhamdulillah. Ada air kelapa Bang Andi. Kopi campur minyak rem. Bang Zoom. Iya Mas Non.
Begini bang, abang tadi bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. Yes, Jadi saya mau bertanya satu lagi nih bang. silakan. Itu saya tidur, saya mau kerja besok. Iya, Begini bang, abang bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. yes. Siapakah saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Baik. Terima kasih, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Qur'an yang diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama Yesus kan? Pernyataan Yesus Yohanes 8. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi jikalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan Bapa yang bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku yang menjadi saksi tentang aku. Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah aspek kebenaran. Sebuah kebenaran tidak butuh saksi. Contoh, Tuhan menciptakan bumi ini. Betul atau salah? Betul. Apakah butuh saksi untuk menciptakan? Tidak butuh. Karena tidak ada saksi, berarti nggak boleh diciptakan. Berarti tidak ada kebenaran itu. Oh, tidak bisa. Alam semesta sudah tercipta. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Berarti kebenaran itu tidak butuh saksi. Makanya ada yang disebut iman. Iman itu tak dilihat oleh mata, tetapi kita percayai, kita yakini. Itu disebut iman. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kemudian ada seorang anak berjalan dalam lorong yang gelap, menggunakan emas di kalung, di leher di kalung. Apa yang benar ini? Menggunakan emas yang digantung pada kalungnya, yang digantung pada lehernya, sebuah kalung emas, beratnya 3 kilo. Berjalan dia, ciku, dibunuh sama perompak, ketepak, ditebas lehernya, mati, mayatnya dicapcai, cekot, dibungkus pakai kresek, dikirim ke Papua, dimakan sama Pak Bom-Bom. Lenyap, senyap, sepi, tanpa saksi, tanpa gerakan, tak ada yang tahu. Pertanyaannya, betulkah anak itu mati? Tidak betul Bang Suma. Kenapa? Tidak ada yang saksikan. Betulkah anak itu dibunuh, dirampas kalungnya? Tidak Bang Suma. Kenapa? Tak ada yang melihatnya. Ada yang melihat atau tak ada yang melihat, yang namanya kebenaran mutlak absolut terjadi. Sedangkan kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, saya ulang, sebuah kebohongan yang disetting untuk menjadi sebuah kebenaran agar orang percaya, agar orang tertipu, agar orang terperdaya, maka kebohongan itu harus dikelilingi, dibungkus, diramu dengan kesaksian-kesaksian para pembohong. Saya ulang, sebuah kebohongan, sebuah dusta, sebuah tipu muslihat, supaya dianggap sebuah kebenaran, maka semua aspek pendukung kebohongan itu menjadi benar, diwajibkan bagi mereka dari bohong menuju kepada bohong, penyampaiannya bohong, ucapannya bohong, kesaksiannya bohong, semuanya bohong, agar dianggap kebohongan ini adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi terhadap agama saudara. Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Pernah? Tak ada. Markus kapan bertemu dengan Yesus? Ada? Tak ada. Penulis Yohanes pernah bertemu Yesus? Tak ada. Matius pernah? Tak ada. Penulis Petrus pernah? Tak ada. Paulus pernah enggak? Tak pernah. Tapi diimani itu adalah kalamullah. Dipercayai itu adalah firman Allah. Dianggap itu adalah pewahyuan. Apa
dasarnya mengimani itu. Kebohongan dibungkus dan dilapis dengan dusta. Dusta ditambal dengan kebohongan. Kebohongan ditambal dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu dipoles dengan dusta. Dusta kemudian dihiasi dengan kelicikan. Itulah yang terjadi terhadap pengabaran Bible. Siapa bilang ada yang bersaksi Lukas bertemu dengan Yesus? Siapa kata ada yang bersaksi Paulus bertemu dengan Yesus? Tak ada. Sepi pemberitaan. Tapi itu kemudian diramu secara sistematis dengan konsep masif, terstruktur, terencana, terhitung dengan ketukan not dan nada serta gelombang yang seirama dengan para penyesat. Menjejakkan kaki ke penjuru sepuluh bumi dengan mengatakan iming-iming, keindahan, keselamatan, pujian, syukur, agar dianggap bahwa kebohongannya itu adalah sebuah kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau sahabatku, saudaraku bertanya, apa dan siapa saksi? Bung, kebenaran itu tidak butuh saksi. Ibarat kata, mama kita alhamdulillah, ayah kita alhamdulillah. Di malam pertama mereka tak ada saksi atas indahnya cinta mereka berdua. Faktanya hasil dari cinta itu melahirkan anak-anaknya. Ada yang saksi melihat orang tua kita malam pertama? Tak ada. Tapi toh buktinya anaknya ada. Karena tak ada saksi, berarti anak yang keluar dari rahimnya kita ingin katakan itu bukan anaknya. Kenapa? Tak ada saksi. Betapa lemahnya akal ini. Itulah Allah sampaikan kepada kita, engkau akan sampai kepada Islam jika otak kamu itu pakai untuk kemudian menangkap item-item pergerakan bumi. Engkau akan sampai kepada aku, kata Allah, jika kamu memandai. Jika engkau pandai kemudian memandang jarimu, kulitmu, bulumu, uratmu, denyut nadimu, pergerakan napasmu, kekuatan instingmu, rasa laparmu, rasa ngantukmu, rasa kenyangmu, rasa nyenyakmu, kau pikirkan itu semua, maka kata Allah, engkau akan sampai kepada aku. Itu Islam itu begitu. Jadi Islam itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang punya akal. Tidak bisa disentuh bagi mereka yang mati akal, nggak bisa. Meskipun nama akunnya kebenaran, tapi kalau hanya semu, percuma. Kebenaran mutlak itu harus rasio takaran kebenaran itu. Tidak bisa dengan doktrin, tidak bisa dengan dogma. Tak ada kebenaran dengan dogma, nggak ada. Nggak ada. Dogma itu adalah sesuatu yang mengikat. Mau salah mau benar, yang penting percaya. Itu dogma. Ketika hal itu bertolak belakang dengan akal, maka hal yang bertolak belakang dengan akal itu pasti akan dibalut dengan yang tadi. Dusta, kebohongan, kecerdikan, kelicikan, tipu muslihat agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau kebenaran, suarakan. Makanya di Islam itu coba lihat, tanpa malu-malu, tanpa ragu, di mana-mana masjid ada toa, diceritakan kemudian bagaimana firman Allah itu. Di mana-mana kita dengarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Quran dibacakan di setiap masjid menggunakan toa. Percaya diri, kenapa? Karena yang disampaikan ini kalam Allah. Coba sebaliknya, gereja-gereja pakai toa. Marilah kita bersama-sama menikmati birahi sampai pagi, sebab suamiku tak ada di rumah, ia lagi dalam perjalanan yang panjang. Coba, berani enggak menyampaikan itu lewat toa di gereja? Tidak berani. Kenapa? Entah. Kalau firman Tuhan itu harus disampaikan, beritakanlah kepada seluruh makhluk, tapi diumpetin. Berarti itu adalah kebenaran semu. Kalau kebenaran semu itu selalu membungkus dirinya, misalnya dia masuk di suatu wilayah, apa yang benar menurut orang-orang kebanyakan di sini ya, melakukan penelitian, tengok kanan, tengok kiri,
tengok belakang. Oh, mereka mempercayai Allah. Maka Tuhan distabilo. Trapak, 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 trapak. Pakai kata Allah. Orang-orang sini kebanyakan menggunakan kitab suci apa ya namanya? Oh, Alkitab. Bukan, Al-Quran. Oh, Al-Quran. Tapi kalau disebut Al-Quran, kitab kita kan gak enak. Apa nama lain Al-Quran? Dicari tata. Oh, Alkitab nama lainnya adalah Al-Quran. Maka kitabnya dibungkus lagi dengan kata Alkitab. Masuk ke Bali. Di sini Tuhannya apa namanya ya? Kok banyak kali orang di sini kok beda Tuhannya dengan yang saya kenal di Jakarta. Oh, nama Tuhannya di sini Sang Hyang Widi. Diterjemahkan lagi kitabnya, dibungkus lagi dengan Sang Hyang Widi. Ini apa, Rek? Kebenaran itu harus tampil paling depan. Jangan membungkus diri. Sesuatu yang selalu dibungkus itu kepalsuan. Uang yang palsu dibungkus sedemikian rupa, diperbaiki. Hah? Semua yang palsu-palsu itu diperbaiki, dipermak, diteliti lagi. Lama supaya bagus kelihatan nih. Itu yang palsu-palsu itu kayak gitu. Direvisi, diperbaiki, diolah, dirombak, diperbaiki. Itu tambal sulam. Itu palsu. Tapi kalau kalam yang asli, firman Allah yang asli, apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Karena ini tidak akan mungkin ada perkataan yang lebih tinggi dari perkataan itu. Karena perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Setinggi-tingginya firman perkataan manusia, setinggi-tingginya pujangga, sehebat-hebatnya puasa atau puisi. Puisi, secanggih-canggihnya syair, tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Karena ini kalamullah, perkataan pencipta alam semesta. Tapi kalau bukan perkataan Tuhan, sikit-sikit rubah, sikit-sikit rubah. Bahasa apa yang tenar, bahasa apa yang lagi viral, dirubah menggunakan kata itu. Ke Amerika, Allah diganti. Ya, ke Jerman, Allah diganti. Ke Jepang, Tuhannya diganti. Ke Mesir, Tuhannya namanya diganti. Kemana-mana, beda bahasa, ganti lagi nama Tuhan. Apa ini? Seakan-akan bahasa manusia itu lebih tinggi daripada bahasa Tuhan. Seakan-akan bahasa Tuhan tak ada artinya dibandingkan bahasa manusia. Padahal kalamullah kedudukannya jauh lebih tinggi daripada bahasa manusia. Apalagi bahasa semut. Nah, jadi itu, Bung. Kalau berbicara mengenai saksi, kebenaran itu tidak butuh saksi. Apalah artinya saksi banyak? Disaksikan Lukas, ditulis Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 4, Lukas 5, Lukas 7, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Petrus 2, 1 Petrus, 2 Petrus, datang lagi Paulus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, Roma, Galatia. Wah, semua ada lengkap. Apa artinya itu semua? Saksinya ribuan, saksinya puluhan ribu, saksinya ratusan ribu, saksinya jutaan, tapi kosong melompong. Tempat Yesus lahir, tempat Yesus penginjilan, tempat Yesus mati, tempat Yesus terangkat ke langit, kosong dari Kristen. Apa artinya kesaksian-kesaksian itu? Wah, agamaku benar. Kenapa? Banyak saksinya. Yesus di mana pada saat itu? Di Yerusalem. Oh ya, dari mana dia tinggal? Di Nazaret. Di mana dia mengajar? Yudea dan juga di Galatia. Sekarang kota itu berisi agama apa? Agama Yahudi. Hey! Coba Nabi Muhammad. Boleh saudara mengatakan tak ada saksinya. Lahirnya di Arab, mengajarnya di Arab, tidurnya di Arab, berdiri jalan duduk di Arab, meninggalkan dunia juga di Arab. Sejazirah Arab percaya kepada dirinya, ajarannya berkesinambungan, sanad mata rantai pengajarannya dari dirinya ke sahabatnya, ke keturunannya, ke umatnya, ke bangsanya, ke sukunya, semua rata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kesaksian apa lagi yang dibutuhkan? Anda minta saksi, tapi sejazirah Arab
mengimani dirinya, artinya tidak ada kesenjangan antara apa yang terlontar, antara apa yang terjadi, antara apa yang ada, antara apa dirasakan, antara apa yang kemudian dialami Rasulullah, disaksikan oleh mereka yang hidup yang sama, duduk bersama, hidup bersama, se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekabupaten dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka semua adalah saksi hidup. Dibandingkan kalian punya kitab, wah mantap kali bah. Saksi. Siapa namanya saksinya? Nggak tahu bang. Pokoknya banyak deh. Loh, banyak orang menyaksikan di padang rumput, para gembala menyaksikan malaikat datang, kemudian menghampiri Yesus. Siapa nama saksinya? Tak tahu. Nah kalau cuma mengatakan banyak saksi tapi kita tidak tahu, masuk di pengadilan. Hei kau mau bersaksi apa? Saya bukan saksi pak. Lalu saya korban pak. Siapa yang menyaksikan? Banyak orang pak yang menyaksikan. Apamu yang dicolek? Pantat saya pak dicolek. Siapa yang colek? Itu pak teman saya. Siapa namanya? Lupa pak, saya tidak lihat. Pokoknya dari belakang. Siapa yang lihat? Banyak saksi. Bisa kau hadirkan? Anda tahu pak, pokoknya saksinya banyak. Tuyul, kau pergi ke rumah sakit jiwa, kau sakit. Kesaksian itu harus nampak namanya siapa, orang yang bersaksi ini anaknya siapa, bagaimana kesehariannya, bagaimana tipikalnya, bagaimana akhlaknya, apa kesaksiannya bisa diterima atau tidak. Kalau dia pernah ditemukan pembohong, kalau pernah ditemukan pelupa, orangnya cepat panik, orangnya dendam, suka emosi, jangan kau terima kesaksiannya meskipun betul, karena tidak memenuhi syarat. Di Islam, haddatsana Abu Bakar. Ditanyalah siapa Abu Bakar ini? Man huwa? Siapa dia? Oh dia ini. Pernah bersama Rasulullah? Pernah. Siapa saksinya? Dilihat oleh Utsman bin Affan. Dilihat sama siapa? Abdullah. Dilihat sama ini dan seterusnya. Oh, apa kesaksian mereka? Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar. Coba tanya istrinya Nabi Muhammad, pernahkah dia mengatakan itu? Pernah. Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini gimana tipikalnya? Oh, dia orang terpercaya. Dia kadang mewakili Rasulullah. Dia kadang begini dan seterusnya. Kalau begitu penyampaiannya betul. Percaya dia. Sahih berarti. Kamu lihat kan? Ana lihat. Ente lihat. Ana lihat. Demi Allah, aku melihat. Habis itu diseliki. Kamu siapa? Saya ini Ustaz. Siapa ente? Saya ini. Disebut, dicari, ditelanjangin silsilahnya, ditelanjangin kisah hidupnya. Ketika tidak ditemukan celah dalam hidupnya, selalu mengajarkan kebenaran, dia terpercaya, maka kesaksiannya itu betul. Ini sudah ditahu orangnya, diselidiki, dikulitin. Dari mana sendalnya? Beli di mana sepatunya? Itu buku yang dipegang beli di mana? Siapa nama gurunya? Siapa nama bapaknya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana pribadinya? Bagaimana ucapan sehari-hari? Bagaimana pergaulannya? Diselidikin semua. Ketika udah ditahu orangnya, begitu diketahuan orangnya bisa dipercaya, orangnya dan disaksikan oleh banyak orang, baru dikatakan kesaksian tangga 1 betul. Turun ke tangga 2. Dia menerima dari mana? Dari orang yang benar tadi. Siapa kalau dia ini? Ini generasi kedua pak. Dia di mana sekolah? Pendidikannya apa? Bagaimana akhlaknya? Siapa orang tuanya? Dia masuk bagaimana pendidikannya? Bagaimana pemahamannya tentang Al-Quran? Bagus. Betul. Turun lagi ke 3. Habis itu dibukukan, dituliskan oleh perawi. Itu pemberitaan yang betul, akurat. Ini nggak ditahu. Theophilus yang mulia. Mulia langsung dia. Siapa dia begitu mulia? Yesus diludahin, Theophilus yang mulia. Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, Yesus yang ditombak, Yesus yang ditelanjangin. Ada yang mulia. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ada yang lebih mulia rupanya. Lalu kesaksian Yesus Lukas ini dari mana didapatkan? Aku menerimanya dari mana? Dari mana? Keluh
Dia nggak bisa mengucap apa-apa. Kamu melihat banyak orang yang menulis, ya. Kamu ikut menulis, ya. Banyak orang yang melakukan penelitian, ya. Kamu juga ikut penelitian, ya. Banyak orang menyusun berita, ya. Kamu juga ikut menyusun berita. Siapa orang banyak itu? Siapa namanya? Satu aja, nggak usah sebut banyak-banyak. Namanya siapa? Sebut. Yang melakukan penyelidikan dan kau terima materi-materinya, kesaksian-kesaksiannya itu siapa? Dia pelayan firman. Namanya siapa? Salah satunya bom-bom. Pembohong, penipu, kau percaya. Manalah mungkin. Nah itu seperti itu bang. Kalau kita berbicara mengenai kesaksian, Sejazirah Arab menjadi saksi. Istrinya, anak-anaknya, pamannya, mertuanya, sepupunya, cucunya, sebangsanya, umatnya, orang yang memusuhinya, orang yang membencinya, yang balik mencintai dan menyayanginya. Mati pun mereka tidak rela, tidak ikhlas melepaskan mayatnya. Inilah orang yang dicintai. Begitu dia pergi, Sejazirah Arab berduka. Saking berdukanya, para sahabat satu sama lain itu kacau balau. Kenapa? Mereka merasa kehilangan orang yang paling dicintai. Yesus mati, siapa yang berduka? Kristen tepuk tangan, Yahudi tepuk tangan. Yang berduka sopo? Siapa yang merasa kehilangan? Dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari kutuk. Berarti kamu senang Dia mati? Tidak senang. Munafri. Pingin kucungkil mata kau. Pura-pura kau. Mata air mata buaya kau. Akibat Dia mati, dosamu dihapuskan. Tuyul, dengan tidak ada dosamu kau melenggang ke surga. Andai kau hidup pada zamannya, tak ada artinya Hansip Romawi, tak ada artinya Gubernur Pilatus, tak ada artinya setan. Engkaulah manusia pertama yang menggorok Yesus. Kenapa? Karena kau mau dosamu dihapuskan. Mati cepat kau, mati cepat. Tentara Romawi tangkap dia, cepat. Supaya dosa kami segera dihapuskan. Cepat, cekek lehernya, ikat kakinya, gelitik teteknya. Itu yang terjadi wahai kaum munafik. Jangan sangka kau tidak senang dengan kematiannya. Tanpa kematiannya kamu tak bisa bertepuk tangan. Oke. Jadi saudara, kesimpulannya, kebenaran itu tidak butuh saksi, tidak butuh kemudian pengakuan. Kebenaran tetaplah kebenaran tanpa ada saksi. Kebenaran itu tetap saksi. Berbeda dengan kebohongan. Kebohongan tanpa saksi hancur dan tak akan ada yang percaya. Kebohongan ini supaya dipercaya, kebohongannya harus didukung oleh kebohongan orang-orang pembohong yang ada berkongko dengan kebohongan tersebut. Saya kira begitu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan akal sehat, karena hanya dengan akal sehatlah orang bisa sampai kepada Islam. Demikian akhir kalam. Selamat Anda mendengarkan ceramah begitu panjang. Gina nih